Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Masih di edisi Bali nih. Sekarang kita mau ajakin kalian buat wisata ke salah satu desa terkenal di Bali, yaitu Desa Penglipuran. Pasti udah gak sabar dong. Tunggu dulu ya. Sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Mulai yuk! Menurut info yang Tim Melayu dapat dari Wikipedia, Desa Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nggak heran dong kalau desa ini dinobatkan sebagai desa adat paling bersih dari UNESCO. Selain itu, menurut keterangan di situs UKM Indonesia, desa adat Penglipuran ini juga pernah mendapat penghargaan lain seperti Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award, dan Top 100 Sustainable Destination. Kalau dari tempat kita tinggal, yaitu dari area Jimbaran, perkiraan tuh butuh waktu kurang lebih 2 jam jarak tempuh untuk sampai ke kawasan Desa Penglipuran. Untuk kondisi jalanannya sebenarnya tuh mulus dan juga lancar. Tapi yang bikin waktu terasa lama karena entah kenapa kita ngerasa lampu merah di Bali tuh lama banget. Sedangkan lampu hijaunya cepet banget. Jadi waktu banyak terbuang habis pas kejebak macet di lampu merah. Masuk ke area ini, perjalanannya hampir mirip kayak kita mau ke puncak Bogor. Makin ke atas tuh makin rindang pepohonan. Buat kalian yang mau kesini, kalian bisa langsung cari lokasinya di Google Maps. Ketik nama tempat, yaitu Desa Penglipuran, dan tinggal ikutin aja petunjuknya. Sekarang kita udah hampir mau sampai. Sebenarnya sih kita tuh udah rada kesiangan, karena pas kita sampai sini udah hampir jam 11 siang. Selain itu, kita datangnya juga pas hari Minggu, makanya lumayan rame, jadi nyari parkirnya juga rada muter. Tapi kalian tenang aja ya, karena kantong parkir di area Penglipuran banyak banget. Ada 3 titik lokasi parkir dan kapasitasnya cukup besar. Sepanjang jalan menuju gerbang masuk, banyak tempat yang menyediakan jasa sewa pakaian adat ataupun aksesoris ala Bali lainnya. Ini adalah area loket pembelian tiket. Di sini kalau buat masuk ke dalam Desa Penglipuran, kita wajib beli tiket masuk dulu. Kebetulan banget pas kita datang, kita ditawarin tiket promo dari Cafe Bambu. Jadi tiketnya udah sekalian paket makanan. Akhirnya kita beli 1 tiket anak dan 2 tiket bundling. Ini merupakan gerbang awal dari Desa Adat Penglipuran. Mengutip situs Isi Denpasar dan Universitas Udayana, secara etimologis, nama Desa Penglipuran diambil dari kata pengeling atau eling yang artinya ingat atau mengingat, dan kata pura yang artinya tempat atau benteng atau tanah atau leluhur. Jadi kata Penglipuran berarti ingat kepada tanah leluhur dan tempat asal mulanya. Masih di bagian bawah dari Desa Penglipuran, kita kayak ketemu hidden gem nih, yaitu ada warung kopi di bagian sudut belakang. Area tempat ngopinya cukup luas, suasananya teduh dan juga berasa nyaman di sini. Tapi sayang kita belum bisa cobain karena masih harus lanjut explore lagi. Di setiap sudut dari Desa Penglipuran ini emang cocok banget buat dijadiin spot foto. Apalagi kalau didukung sama sewa baju adatnya. Jadi berasa kayak warga lokal Bali. Lanjut lagi, sekarang kita udah di bagian tengah. Di sini banyak banget rumah warga yang buka usaha jual berbagai macam souvenir. Mulai dari ikat kepala, baju, boneka kayu, dan juga masih banyak lagi. Untuk sewa baju adat di sini dikenakan charge 50.000 untuk 1 set pakaian.
Sedangkan kalau kalian pengen difotoin sama fotografer lokal di sini, kalian bakalan kena charge 5.000 per foto. Minimal ambil 20 foto. Nggak terasa udah setengah perjalanan di jalan utama desa ini. Sekarang kita mau melipir dulu ke area kanan. Wah, sebelum melipir ternyata ada tarian barong yang baru mulai. Tapi sayang kita cuma bisa lihat dari sini aja. Lanjut, kita mau explore area kanan ini. Biar nggak nyasar, kita mau baca petanya dulu, karena area desa Penglipuran cukup luas. Ini merupakan area titik parkir kedua dari area parkir motor dan juga parkiran mobil. Daya tampungnya cukup besar, tapi bus nggak bisa masuk. Terdapat fasilitas toilet untuk pria dan juga wanita. Untuk toilet wanita tersedia 5 bilik toilet dengan kondisi yang bersih dan juga terawat. Karena udah masuk waktu sholat, jadi kita mau sholat dulu. Buat kalian yang muslim, tenang aja. Walaupun di Bali minim area musola dan juga masjid, tapi di area ini diperbolehkan dipakai buat sholat. Posisi area wudhu ada di wastafel di dekat area toilet. Selesai sholat, kita mau lanjut explore lagi. Di bagian ini, kalian juga bisa beli tiket masuk loh. Jadi kurang lebih ada 3 titik area pembelian tiket di desa Penglipuran. Pas kita datang ke desa Penglipuran, kondisinya tuh cukup panas, tapi nggak terik banget. Padahal sih posisinya udah jam 12 siang, harusnya bener-bener terik sih. So, buat kalian yang mau kesini, lebih baik pakai topi dan juga sepatu kets biar jalannya lebih nyaman. Ini dia area paling ujung dari desa Penglipuran. Area ini merupakan batas akhir untuk kawasan perumahan desanya. Di bagian kanan ini merupakan area parkir bus besar. Nah, puas eksplor desanya, sekarang kita mau menuju ke Cafe Bambu. Akses jalannya lewat area sisi kiri dari pura ini. Akses jalan di sini mulus dan juga cukup lega untuk papasan dari arah berlawanan. Pas kita lewat, lagi ada pembangunan. Kira-kira buat apa ya? Di area ini, pemandangannya udah serba tumbuhan pohon bambu. Sebenarnya sih dari sini kita pribadi udah mulai deg-degan karena kondisi hutan bambu ini masih sepi. Terus karena agak mendung, jadi ada part jalannya yang jadi gelap. Jujur, dalam hati tuh mulai terasa agak nyesel. Kenapa sih kita ngambil tempat makan di area kayak begini? Soalnya tim Melayu paling menghindari area yang spooky kayak gini. Dulu tuh kita pernah ngalamin pengalaman yang gak enak banget. Di tengah perjalanan kita ketemu pasar Pelipur Lara. Jadi kita putusin buat mampir dulu deh. Mungkin ya karena tempatnya terpencil, jadi kondisinya tuh masih sepi pengunjung. Untuk jumlah standnya juga nggak terlalu banyak, kurang lebih ada 5 stand di sini. Finally, kita ketemu jalan besar lagi, tapi petunjuknya masih harus masuk lagi ke dalam gerbang ini. Dan alhamdulillahnya nih, nggak jauh dari gerbang, akhirnya kita ketemu sama area Cafe Bambu. Pas kita lihat tempatnya, sebenarnya sih estetik ya, tapi karena cuacanya agak mendung, bikin kondisi penerangan di sini jadi remang-remang. Nah, karena udah bayar di awal, jadi kita tinggal tunjukin aja struknya ke kasir. Untuk tabelnya bervariasi dan cukup unik. Kita pilih tabel yang bagian atasnya kayak ornamen daun. Untuk pilih menu, kalian bisa langsung scan barcode yang ada di tiap meja. Karena buku menunya itu cuma ada di bagian depan, di dekat gerbang masuk. Itu pun nggak ada tulisan harganya. Variasi menu yang ada di sini lumayan banyak, dan untuk jenis masakannya ada olahan oriental, western, dan tentunya masakan khas Bali.
Untuk range harganya terbilang masih cukup terjangkau, yaitu dari Rp10.000 sampai Rp65.000. Karena kita udah pilih menu di awal, jadi kita tinggal tunggu makanannya datang aja. Waktu penyajian makanan di sini cukup cepat. Selain itu, pelayanannya juga cukup ramah dan helpful. Di sini menu minuman kita sengaja pilih yang khas Bali, yaitu loloh cemcem. Dari tampilan awal cukup menarik dan juga unik, karena di dalam minuman ini ada kacang tanahnya. Minuman loloh cemcem ini disajikan dalam kondisi dingin. Nah, pas kita cobain, ternyata rasanya tuh mirip rujak bebek tapi versi cairnya. Jujur nggak masuk banget ke selera kita, bahkan kita nggak sanggup buat ngabisin. Untuk rating kita kasih 3 dari 5. Menu selanjutnya adalah ayam teriyaki. Ini merupakan menu olahan daging ayam yang dibalut tepung crispy dan dimasak pakai saus teriyaki. Pas datang kita tuh jujur agak kaget karena porsinya ternyata banyak banget. Kita aja sampai nambah nasi putih lagi buat sharing menu ini. Rasa saus teriyakinya agak kemanisan kalau di lidah kita, tapi tekstur ayamnya enak, lembut di dalam dan masih crispy di bagian luar. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu terakhir kita adalah burger ayam. Burger ini dilengkapin sama kentang goreng juga. Untuk isian burgernya banyak, tapi ternyata ukuran ayamnya cukup kecil. Yang bikin menarik di menu ini ada potongan buah nanas. Bikin rasanya tuh jadi rich di mulut. Buat kentangnya enak karena disajiin masih dalam kondisi panas. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Karena tadi ada tambahan nasi putih, jadi kita ke kasir buat bayar tambahan order. Metode pembayaran di sini bisa pakai cash, kartu, dan juga QR code. Oh iya, kita lupa info nih, buat menu bundling yang kita beli itu udah termasuk gratis antar jemput naik Bagicar ini. Nah, seperti biasa, ini adalah rangkuman dari tim Mulayu. Gimana nih menurut kalian? Bagus nggak tempatnya? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Oke deh, sampai di sini dulu reviewnya. Sampai ketemu lagi di review edisi Bali berikutnya. Dadah!